Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Oke, baik, kembali selamat pagi pendengar. Terima kasih yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pagi ini ya Anda akan ikuti Sulut Bicara. Dan Sulut Bicara kembali hadir ya pastinya untuk Anda setelah sempat vakum juga ya. Kemarin kurang lebih 2 minggu ya karena musim libur lebaran kemarin ya. Dan pagi ini sudah hadir di studio kami narasumber-narasumber yang luar biasa ya. Dari Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Sulawesi Utara, BMKG ya. Ada Pak Aris Yunatas SPMP. Kemudian ada dari Kementerian Kehutanan, Kepala Seksi Wilayah 3 Manado, Pak Thoib H. Hambali Moko Ago. Ya, saya menyapa dulu untuk narasumber kita pagi ini. Selamat pagi, Pak Aris. Selamat pagi. Iya, apa kabar nih Pak Aris? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, sehat ya. Iya, Pak Thoib juga gimana? Alhamdulillah sehat. Iya, mau saya panggil Pak Thoib ya? Pak Aris juga saya panggil Pak Aris. Ya, oke. Ya, ini Sulut Bicara baru hadir lagi ini Pak ya. Kemarin sempat libur juga. Kalau BMKG nggak libur kan ya kemarin ya? Nggak. Iya, kalau kami tetap dinas, Pak. Oh, tetap Iya, tugas ya. melakukan pengamatan cuaca. Begitu juga dengan Kementerian Kehutanan juga tetap ya melaksanakan tugas ya. Ya, kami dalam posisi tetap siaga. Mungkin agak sedikit dengan dekat dengan mic. Ya, tetap harus dalam posisi siaga semuanya ya Pak ya. Siap. Oke, dan pendengar, kami nanti akan kasih kesempatan untuk ruang interaktif di pagi ini, baik melalui SMS, WhatsApp, dan juga melalui line telepon di 0821 9583 5080, atau Anda bisa juga kasih komentar tanggapannya di kanal YouTube RRI Manado. Ya, topik kita mitigasi dan adaptasi dalam menghadapi musim kemarau. Nah, pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa memang memasuki periode musim kemarau, berbagai wilayah di Indonesia, hampir semua kayaknya ini, termasuk Sulawesi Utara itu akan menghadapi potensi dampak kekeringan yang tentu dapat mempengaruhi sektor pertanian, ya. Bagaimana ketersediaan air bersih hingga resiko kebakaran hutan dan lahan. Ya, dan fenomena iklim fenomena iklim global seperti El Nino tentu memperparah kondisi dengan menurunkan curah hujan secara signifikan. Dan dalam menghadapi situasi ini tentu harus ada upaya mitigasi dan adaptasi dalam supaya menjadi langkah strategis yang harus dilakukan secara terpadu. Oke, saya ke BMKG dulu, Pak Haris ya. Ini kan sesuai dengan prediksi perakhiran BMKG bahwa wilayah di Indonesia hampir seluruhnya termasuk Sulawesi Utara itu akan memasuki puncak
musim kemarau. Tapi sampai beberapa hari ini masih terjadi hujan. Jadi untuk pastinya musim kemarau itu diprediksikan itu akan mulai kapan berlakunya ya. Karena yang namanya juga prediksikan itu belum tentu pasti ya. Betul kan? Ya, Pak Aris gimana Pak Aris? Ya. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya kami perkenalkan diri, kami dari Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara. Dan tentunya kami kemarin baru melaksanakan kegiatan press release terkait dengan prediksi awal musim kemarau. Jadi tadi sudah disampaikan Bapak bahwa kok musim kemarau kok masih ada hujan. Masih ada hujan. Jadi sebenarnya yang kami sampaikan dalam kegiatan press release kemarin adalah kira-kira kapan sih prediksi musim kemarau untuk wilayah Sulut ini kapan gitu. Jadi kami sudah sampaikan bahwa secara umum bahwa untuk prediksi musim kemarau wilayah Sulawesi Utara itu secara umum kita prediksi bulan Juni. Cuman saya akan kembali menyampaikan dulu bahwa BMKG, khususnya kami, Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara itu membagi wilayah Sulawesi Utara itu menjadi 10 zona musim. Jadi dari 10 zona musim, kenapa 10 zona musim? Karena daerah ZOM adalah suatu daerah yang mempunyai curah hujan rata-rata itu mempunyai perbedaan pada saat musim kemarau dan musim hujan. Makanya daerah tersebut kita sebut menjadi daerah zona musim. Oh, jadi masing-masing daerah ada perbedaan? Ya, dia mempunyai rata-rata curah hujan yang signifikan baik di musim hujan dan musim kemarau. Nanti ada juga namanya daerah non-ZOM. Sulut kami bagi menjadi 10 zona musim. Ini di luar wilayah administrasi pemerintah ya. Misalkan kabupaten-kabupaten bukan. Kami membagi wilayahnya sesuai dengan kondisi karakter curah hujan. Nah, dari 10 zona musim Sulawesi Utara ini itu mempunyai ciri khas masing-masing. Dari 10 ini memang secara umum ada sekitar 7 itu prediksi awal musim kemaraunya di bulan Juni. Nanti selanjutnya 2 zona musim itu di bulan Juli. Dan yang terakhir ada 1 zona musim di bulan Agustus. Memang inilah karakternya kondisi iklim di wilayah Sulawesi Utara. Secara umum kami menyampaikan prediksi awal musim kemarau wilayah Sulawesi Utara itu diprediksi di bulan Juni. Nah, terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, kenapa kok ada musim hujan? Jadi sekarang posisinya kita masih musim hujan, Bapak. Jadi di musim hujan ini saya kira wajar kita masih menghadapi musim hujan karena prediksi kita kan di bulan Juni, sehingga sekarang Maret, masuk April ya, April, Mei, nanti kita masih menghadapi musim hujan Pak. Nanti mulai dari Mei ke Juni itu ada namanya masa transisi, peralihan. Masa peralihan. Iya, dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, nanti bulan Juni kita secara umum untuk Sulut kita menghadapi musim kemarau. Cuman yang perlu kami tegaskan bahwa musim kemarau kita ini ada fenomena El Nino, Pak. El Nino. Nah, ini yang perlu kita sampaikan terkait dengan dampak dari bencana hidrometeorologi kering atau di musim kemarau ini. Fenomena El Nino yang diprediksi itu akan mulai muncul itu di bulan Mei. Bulan Mei. Ya. Jadi mulai Mei itu sudah diprediksi akan terjadi El Nino dalam fase lemah. Jadi memang kategorinya itu mulai lemah, moderat, kuat. Nah, jadi ada levelnya, Pak. Dan tentunya dengan kondisi
musim kemarau dengan El Nino ini cukup signifikan. Dampak bencana hidrometeorologi keringnya itu cukup signifikan. Misalkan kalau kita flashback di tahun 2023 atau 2015 Pak ya, itu dampaknya luar biasa. Kemarau panjang ya. Kemarau panjang. Iya. Nah, yang perlu kita juga sampaikan bahwa musim kemarau kita itu lebih maju, Pak. Maju itu artinya Lebih awal. Iya, lebih awal. Oh, iya. Artinya yang secara karakteristik iklim, kalau kami menggunakan analisis iklim 30 tahun, itu karakteristik sulut itu awal musim prediksi musim kemaraunya itu bulan Juli. Cuman sekarang maju. Majunya karena ada fenomena El Nino tadi. Nah, dengan lebih awalnya musim kemarau kita, berarti kan lebih panjang. Ya, dan lebih panjang ditambah lagi dengan adanya fenomena El Nino dalam fase lemah. Nah, ini juga memperkuat dampaknya. Musim kemarau kita udah tahu nih, paling kering, kebakaran hutan dan segala macamnya. Ditambah lagi dengan fenomena El Nino yang tentunya akan lebih memperkuat dampak bencana hidrometeorologi keringnya di wilayah kita. Dan tentunya ini perlu kita bersama-sama antisipasi, mitigasi dan adaptasi terkait dengan musim kemarau tahun ini. Oke, baik. Tadi Pak Aris mengatakan musim kemarau diprediksi akan lebih awal, ya, lebih panjang. Panjangnya itu sebagaimana panjang Pak itu? Berapa lama gitu? Ya, baik. Kalau berdasarkan data 30 tahun tadi, itu awalnya kalau normalnya itu kan bulan Juli sampai bulan Agustus, Oktober, Pak. Oh, Oktober. Ya. Wow. Jadi tapi kalau nambah 1 bulan berarti kan otomatis lebih panjang Lebih gitu panjang, maksudnya. ya. Panjangnya itu karena lebih awal datangnya karena ada fenomena El Nino tadi. Artinya di situ kan kalau kita merasakan Pak 1 bulan saja tidak hujan itu luar biasa dampaknya. Apalagi ini berbulan-bulan. Nah ini yang tentunya perlu kita antisipasi bersama baik pemerintah daerah dan masyarakat itu mempersiapkan diri dan bagaimana menghadapi musim kemarau tahun ini. Banyak sektor yang akan berdampak nanti sehingga betul. ini yang perlu kita sampaikan sebelum kita menghadapi betul-betul di bulan Juni nanti, gitu Pak. Oke, baik. Jadi musim kemarau lumayan panjang ya. Jangankan sebulan Pak ya, 2 hari saja itu musim panas. Waduh, minta ampun kita ya. Ya, tadi Pak Aris juga menyebut soal fenomena El Nino nih. Mungkin banyak masyarakat yang belum paham itu apa sih itu fenomena El Nino itu Pak, sehingga berpengaruh pada setiap musim. Baik, sebenarnya kalau bahasa sederhananya Pak, El Nino kalau kita dampaknya sifatnya lebih kering. Kalau La Nina lebih basah. Oh, tapi, El Nino, iya. Kalau tapi dari segi gejala fisiknya itu memanasnya suhu muka laut di Laut Pasifik, khususnya di Nino 34 yang berdampak menurunnya curah hujan di wilayah kita. Itu El Nino. Kalau La Nina sebaliknya. Jadi dia mendingin sehingga menambah curah hujan di wilayah Indonesia, khususnya bagian timur ya. Nah ini cukup berdampak. Yang perlu kita antisipasi sebenarnya musim kemarau dengan El Nino yang cukup berdampak Pak. Saya sedikit flashback di 2023. Saya kira mungkin nanti Pak Hambali juga bisa menyampaikan dampak di tahun 2023 juga mungkin luar biasa karena waktu itu musim kemarau kita ada El Nino juga, tapi fasenya moderat Pak, lebih kuat lagi sebenarnya. Lebih kering lagi. Lebih kering lagi. Nah itu nanti kita lihat tahun ini apakah kalau kita prediksi masih lemah. Nanti kita bisa update lagi informasi apakah mau masuk ke moderat atau mau ke kuat, ini yang tentu kita akan sampaikan 3 bulan sebelumnya biasanya. Nah, tapi yang pasti bulan Mei kita sudah masuk fase El Nino dalam fase lemah. Iya, memang yang namanya prediksi kadang-kadang juga meleset Pak ya. Siap. Sama dengan orang-orang dulu mengatakan bahwa mereka untuk memperkirakan cuaca pada besok hari atau pada hari berikutnya, itu mereka hanya melihat dari arah angin. Anginnya kemana mereka tahu ini akan panas
ini akan hujan kan? Ya, tapi kan sekarang sudah serba teknologi ya, jadi sudah bisa diprediksikan dengan alat ya. Oke, saya ke Pak Thoyib ya, selaku dari Kementerian Kehutanan, Kepala Seksi Wilayah 3 Manado. Pak Thoyib, ini berbicara kemarau pastinya identik dengan kebakaran hutan dan lahan nih. Apalagi tadi sudah disampaikan Pak Aris ya, flashback lagi ke tahun yang berapa itu, 2023 ya, 2015 ya, itu kemarau yang luar biasa panjang. Nah, kalau dari Kementerian Kehutanan sendiri sudah bagaimana kesiapan dalam mengatasi atau mengantisipasi potensi musim kemarau ketika terjadi dampak karhutla? Ya, silakan Pak Thoyib. Terima kasih. Selamat pagi para pemirsa. Kemudian di sini juga izin saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Thoyib Hambali Mukago, asal instansi dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Kehutanan. Jadi di Kementerian Kehutanan sendiri dalam Ditjen Penegakan Hukum ini ada 2 balai ya. Jadi satunya di pengendalian kebakaran hutan, kemudian yang satunya di penegakan hukum. 2 unit yang terpisah tapi saling terhubung Polisi, dalam ya. Dinas polisi kehutanan ya, banyaknya ada Hutan. di Balai Penegakan Hukum. Ya. Jadi sini kesiapan dari Kementerian Kehutanan sebenarnya, jika tadi pertanyaan seperti itu, maka di sinilah forum yang kita sampaikan bahwa kami dari bulan Januari sudah mendapatkan instruksi penguatan ketika Desember 2025 kami sudah ada ancang-ancangnya bahwa 2027 itu harus kita waspadai. Karena 2027 itu El Nino. Tetapi proses awal seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Aris dari BMKG akan dimulai di 2026 dan itu lebih awal. Sehingga banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan termasuk persiapan personil Sarpras itu sudah kami lakukan dari awal Januari sudah lakukan. Kemudian juga di sini kalau Kementerian Kehutanan bekerja sendiri ya tidak akan bisa, harus terhubung dengan stakeholder yang ada. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara sendiri di bulan Februari kemarin sudah melakukan peningkatan kapasitas terhadap personil internal mereka. Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan yang ada di Dinas Kehutanan kemarin di bulan Februari pertengahan itu sudah dilakukan penguatan. Kenapa dilakukan penguatan? Karena itu dibilang pekerjaan kita tidak bisa sendiri. Iya, harus kolaborasi ya. Karena kalau bicara sumber daya, walaupun kami tata dengan baik, tapi kemampuan kami di seksi wilayah 3 ini, kami hanya punya 36 Manggalagni. Unit khusus yang menangani kebakaran hutan dan lahan. Jadi tetap ada Harus dengan keterbatasan ya. pihak-pihak lain, harus dengan BPBD, dengan TNI, dengan Polri, dengan Dinas Kehutanan, dengan masyarakat itu harus sinergi. Kalau kita tidak sinergi, nonsen kita kerja. Jadi kesiapan Kementerian Kehutanan sebenarnya sejak dari Januari kami sudah mulai menyiapkan langkah-langkahnya termasuk mendistribusi personil kami, mereorganisasi lagi. Sekarang untuk wilayah 3 kami untuk kesiapannya kami membagi dalam 3 wilayah operasi besar. 36 dibagi dalam 3 regu personil. Regu satunya mengcover dari Sangihe sampai dengan Minahasa Tenggara. Minahasa Selatan, Minahasa sampai dengan wilayah Bolang Mongondo di cover oleh regu 2. Kedudukannya ada di Kota Bagu. Kalau untuk yang regu 1 kedudukannya ada di Bitung, dan yang regu 3 di provinsi tetangga kita di Gorontalo. Harus kami cover juga karena wilayah kerja. Jadi kami sudah menyiapkan langkah-langkahnya. Dulunya cuma terpusat di Bitung, sekarang kami reorganisasi, membaginya menjadi 3 wilayah operasi besar yang kendalinya kendalinya dari Manado. Ya, demikian kesiapan dari Kementerian Kehutanan. Dan ini lepas ini di bulan ini memasuki April, kami melakukan penguatan terhadap regu yang sudah dipatenkan di wilayah. Kami kuatkan dengan kemarin pelimpahan banyak sarpras yang dikirimkan dari Jakarta, kemudian dari Balai untuk kebutuhan internal.
Itu April ini, besok tanggal 1 kami mulai distribusi penguatannya ke tiap-tiap regu yang ada. Kenapa? Walaupun personil kami sedikit, ketika beroperasi akan ada SDM yang terlibat, dan dalam pantauan kami banyak sekali yang kita punya tenaga tetapi tidak punya sarpras. Sehingga kami kuatkan sarprasnya supaya bisa dipakai bersama di saat harus menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Makasih. Iya. Nah, kalau berbicara karhutlah ya di musim kemarau ya. Mungkin kalau wilayah Sulawesi Utara agak kurang kali ya kalau dibandingkan dengan Pulau Sumatera ya. Karena mungkin hutan agak kurang atau seperti apa bagaimana begitu ya. Tapi kalau tadi Pak Thoib mengatakan dari sistem kerjanya kolaborasi dengan pihak lain. Selain didukung dengan SDM, bagaimana dengan perlengkapannya Pak? Fasilitas yang harus digunakan ketika terjadi karhutlah, apakah sudah memadai atau seperti apa Pak Thoib? Ya, izin ya, terkait sarpras sudah memadai atau belum? Jika bicara ke internal kami di Balai Dal Karhut, saat ini pun kami dianggap oleh pemerintah daerah, banyak kalau dinas kehutanan melihat, oh di sana banyak lengkap. Kami pun sampai hari ini merasa bahwa itu belum lengkap. Masih banyak yang harus ditopang. Belum lengkap? Iya. Sarpras kami ya, untuk 2 provinsi saja, kami hanya punya 16 kendaraan roda 2 operasional. Hanya punya 4 roda 4 untuk operasional. Bayangkan harus mobilisasi dengan kondisi seperti itu. Sementara dukungan anggaran pun kita sama-sama tahu ya sekarang efisiensi dan kami harus bijak. Harus bijak dengan pengerahan sumber daya yang ada. Tapi bagi kami Balai Dal Karhut, keterbatasan sumber daya itu bukan sesuatu yang harus kami mundur dari tugas pelayanan yang ada di beban kami, dibebankan pada kami, menjadi tanggung jawab kami, tidak harus kami mundur. Karena kuncinya ada di kerjasama dengan stakeholder terkait. Bersama kita pasti bisa, tapi kalau kerja sendiri kita nggak akan bisa, walaupun dikasih sumber daya yang cukup bahkan lebih. Demikian, Pak. Baik Pak Thoib dan Pak Aris ya. Kita akan lanjut lagi untuk perbincangan kita pagi hari ini. Dan nanti setelah ini kita akan kasih kesempatan untuk sesi interaktif ya di SMS, WhatsApp dan juga line telepon 082195835080 atau Anda bisa kasih komentar, tanggapan, pertanyaan melalui kanal YouTube RRI Manado. Baik, kita akan break dulu sejenak ya. Nanti kita akan kembali untuk Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan
RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu. Baik pendengar, masih di Sulut Bicara pagi ini kita berbicara topik terkait dengan mitigasi dan adaptasi dalam menghadapi musim kemarau ya. Oke, kita sudah di sesi interaktif pagi ini. Silakan ada yang ingin bertanya ya atau ingin menyampaikan usulan terkait dengan topik kita. Sekali lagi di SMS, WhatsApp dan juga di line telepon 082195835080 atau Anda bisa kasih komentar tanggapan melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, sambil menantikan respon pendengar kita pagi ini, saya kembali ke Pak Aris ya. Pak Aris, ini kalau berbicara fenomena El Nino ini sejauh mana pengaruhnya terhadap kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Utara khususnya? Sebenarnya kalau sudah masuk musim kemarau, tentunya kita sudah harus berpikir bahwa dalam sebulan atau 10 hari saja itu kebanyakan lebih banyak yang panasnya. Memang kalau musim kemarau tidak melulu panas Pak, tetap ada hujan. Tapi frekuensinya itu sedikit. Sedikit, ya. Jadi jangan berpikir bahwa musim kemarau nggak ada hujan sama sekali, tetap ada. Tapi kalau kita melakukan frekuensi itu sangat sedikit sekali, lebih banyak panasnya, sehingga yang perlu kita antisipasi adalah dampaknya. Setelah kami tadi menyampaikan terkait dengan kapan musim kemarau-nya di bulan Juni, mungkin perlu kami sampaikan adalah puncaknya kapan. Kan awalnya Pak, prediksinya tadi kan sudah waktunya bulan Juni, tapi kan kita belum sampaikan puncaknya. Secara umum puncaknya untuk musim kemarau itu secara umum di bulan Agustus. Agustus ya. Dari 10 zona musim tadi kurang lebih sekitar 8 zona musim itu puncaknya di bulan Agustus. Dan yang perlu kami sampaikan juga itu durasinya. Durasi musim kemarau-nya itu berapa bulan. Nah, ini yang perlu juga harus kita sampaikan. Berapa panjang gitu ya? Iya, berapa durasinya. Nah, sebagian besar Pak, durasi durasi musim kemarau-nya itu antara 3 bulan sampai 5 bulan. Wow. Tapi itu bukan berarti musim kemarau panas terus gitu. Enggak. Ada hujannya ya. Ada hujannya. Tapi cuman frekuensinya tadi kan sedikit sekali frekuensinya Pak. ya. Sehingga kita juga menyampaikan terkait dengan durasinya. Dengan durasi yang cukup panjang ini berarti kan dampaknya akan luar biasa. Makanya perlu antisipasi bersama, mitigasi bersama dan adaptasinya. Baik pemerintah daerah dan masyarakat sehingga bencana hidrometeorologi kering di wilayah Sulawesi Utara itu bisa kita kurangi atau kita antisipasi bersama. Minimalisir lah. Iya. Karena terus terang kalau kita flashback di tahun 2015 tadi, saya sama Pak Hambali bahwa banyak kebakaran hutan, terjadi keringan, kekurangan bersih, gagal panen. Gagal panen terutama di wilayah pertanian, perkebunan horti itu kan banyak sekali terjadi gagal panen karena tidak tahu bahwa di situ terjadi musim kemarau. Khususnya di daerah tanda hujan ya, biasanya yang selalu mengandalkan terkait dengan air dari curah hujan itu biasanya gagal panen kalau dia menanam karena kurangnya informasi dari kami. Nah, ini kami biasanya berkolaborasi dengan teman-teman dari pertanian, perkebunan horti menyampaikan bahwa kita musim kemarau ada El Nino yang tentunya ada ada status darurat yang khususnya daerah-daerah sawah tanda hujan. Nah, ini yang perlu kami sampaikan sehingga tidak terjadi gagal panen. Betul. Pengalaman kami waktu kami sebelum di Manado di Sulawesi Tenggara itu cukup luas juga gagal panennya, kurang lebih sekitar ribuan hektar begitu. Wow. Artinya momen ini saya kira ini penting kita sampaikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat agar mempersiapkan diri, khususnya instansi terkait ya, BPD, Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan. Saya kira semua banyak stakeholder yang bersama-sama mengantisipasi dan memitigasi terkait dengan puncak musim kemarau dan adanya El Nino ini Pak. Ini tentunya yang perlu kita antisipasi bersama. Baik.
Baik Pak Haris, kita ke penelpon dulu. Selamat pagi, Sulut Bicara. Halo, Selamat pagi, iya, selamat pagi. Halo, dengan Pak Onal Pak Onal, di mana Pak Onal? di Manado. Di Manado. Oke, baik. Silakan Pak Onal. Mau tanya itu yang apa namanya musim kemarau ini terjadi di seluruh wilayah Sulawesi Utara atau hanya di beberapa daerah? Karena baca-baca informasi kan ada di daerah lain katanya ini tidak masuk juga untuk musim kemarau. Terus kalau misalnya di daerah kepulauan begitu, apakah juga terdampak dengan musim kemarau? Kalau dibaca diberitakan katanya tingkat uap air laut itu meningkat sampai di daerah Peta Laut atau di Sanger, Sitaro. Itu katanya bukan musim kemarau tapi jadi musim hujan. Dampak juga katanya dari Samudra Pasifik yang terjadi perubahan cuaca dan lain sebagainya. Jadi memang betul itu semua terjadi musim kemarau di Sulawesi Utara atau cuma di sebagian tempat lokasinya saja yang tertentu begitu. Baik. Terus kalau misalnya terjadi perbedaan itu karena kenapa itu? Ada siklon musim apa juga yang akan terjadi di daerah yang tidak terdampak kemarau? Itu saja, terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih Onal ya. Ya, ini terkait dengan ya mungkin ini dari keseluruhan pertanyaannya mungkin wilayah mana saja di Sulawesi Utara yang akan terdampak musim kemarau ini ya. Oke, kita jawab dulu Pak Haris ya mungkin. Ya, baik. Iya, silakan. Terima kasih Pak Onal. Jadi secara umum untuk wilayah Sulawesi Utara itu terdampak terkait dengan musim kemarau. Termasuk di daerah kepulauan juga. Nah, ini ada beberapa daerah yang tentunya menjadi informasi kita bahwa zona 501 itu non-zone. Non-zone itu suatu daerah yang tidak terlihat atau terdeteksi perbedaannya curah hujan rata-ratanya baik di musim kemarau dan musim hujan. Ada 2 pulau yang memang ini tidak atau non-zone, sehingga yang perlu kalau kita sampaikan bahwa 2 pulau ini memang kalau kita melihat datanya itu hujan sepanjang tahun, sehingga tidak terlihat curah hujan rata-rata baik di musim kemarau dan musim hujan. Sehingga tapi secara umum untuk wilayah Sulawesi Utara daratan ya khususnya ya di luar pulau itu semua mengalami musim kemarau untuk tahun ini. Dan terkait dengan kondisi cuaca di di kepulauan, saya kira memang sangat terdampak karena kondisi dinamis, kondisi geografisnya terkait dengan hujan lokal itu sangat berpengaruh sekali. Misalkan penguapan yang cukup tinggi itu juga mempengaruhi curah hujan di wilayah pesisir, khususnya di pulau-pulau ini sangat berpengaruh sekali. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa di musim kemarau memang hanya 501 ini aja yang memang non-zone, tapi semuanya selebihnya mulai dari 492 sampai 501 itu semua mengalami musim kemarau di tahun ini. Saya kira ini perlu antisipasi bersama Pak, baik pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan adaptasi dalam mengurangi dampak dari musim kemarau. Jadi artinya di daerah kepulauan tidak terlalu terdampak begitu Pak ya? Untuk musim kemarau. Iya, ada cuma 1 zone aja Pak, 501. Tapi selebihnya ada 9 zone tadi memang itu terdampak musim kemaraunya. Karena di 1 zone tadi kami bilang non-zone tadi itu kalau karakteristiknya adalah hujan sepanjang tahun Pak. Ya. Oke, baik. Baik, demikian ya buat Onal yang ada di Manado. Kita ke YouTube dari Omnivora. Adakah aplikasi atau situs yang bisa diakses masyarakat umum untuk mengetahui prediksi cuaca secara akurat? Nah, gimana itu Pak Aris? Ya, baik, BMKG sebenarnya sudah banyak platform ya, betul. yang terkait dengan aplikasi informasi, tapi sebaiknya kami arahkan untuk mendownload info BMKG di Play Store. Jadi Bapak bisa masuk di
Play Store, baru ketik aja info BMKG, baru download Pak. Nanti secara otomatis di info BMKG itu menunjukkan posisi bapaknya di mana. Nah, di posisi itu dia akan menyampaikan kondisi cuaca kurang lebih sekitar 7 hari ke depan. Oh gitu ya? Iya. Jadi download info BMKG ya? Iya, betul Pak. Nanti setelah itu secara otomatis kalau Bapak memberikan akses terkait dengan posisi Bapak melalui GS Map ya, dia akan secara otomatis akan menampilkan prediksi curah hujan kurang lebih sekitar 3 hari kalau nggak salah, itu setiap 3 jam Pak. Oh, jadi update Setiap 3 jam ya? Dia, Bapak bisa melihat bagaimana jam 2 nanti misalkan. Oh, Dia gitu. kelihatan, oh jam 2 tadi ada, misalkan di wilayah Bapak akan hujan, akan muncul itu. Wah, luar biasa. Itu baru cuaca Pak, nanti ada informasi gempa, kalau misalkan tiba-tiba ada gempa ada muncul. Oh gitu ya? Gempa, terus misalkan gelombang, semua ada, lengkap Pak di info BMKG, silahkan diakses. Oke, baik. Baik, demikian ya Omnivora. Dan ya pendengar kami, iya agak dekat lagi katanya. Iya. Kami masih kasih kesempatan ya di sesi interaktif untuk pagi ini di 082195835080 SMS, WhatsApp dan juga line telepon, ataupun Anda bisa kasih komentar, tanggapan, pertanyaan melalui kanal YouTube RRI Manado. Saya ke Pak Thoyib dulu ini Pak Thoyib. Tadi kan Pak Thoyib mengatakan kalau dulu hanya di wilayah Bitung ya, sekarang sudah mencakup hampir seluruh wilayah nih. Nah, untuk potensi karhutla yang terjadi itu untuk Sulawesi Utara di mana saja tuh Pak Thoyib? Ya, terima kasih. Izin, jadi melihat potensi ini kami punya kesamaan pandangan dan basis datanya hampir sama dengan arahnya BMKG. Kami menggunakan data parameter data itu 5 tahun terakhir paling dekat. Jadi karena sudah cukup lumayan juga ya, sehingga data selalu kami simpan, kami analisa, dan tahun ini 2026 yang di dalam hasil pencermatan kami yang kami sampaikan ke Balai, kemudian sampaikan ke Jakarta, Sulawesi Utara itu punya potensi ada di Minahasa Utara. Oh, Minahasa Utara. Minahasa Utara satu, kemudian daerah Bolang Mongondo. Bolang Mongondo di seputaran Inobontok sampai dengan Lolak, dan di pesisir utara, pesisir utara daerah Bolang Mongondo Utara itu ada beberapa tempat yang kami cermati karena pengulangan dari titik panas yang dimonitor oleh satelit, kemudian kejadian-kejadian beberapa tahun terakhir. Kami kombinasi datanya sehingga sekarang ini artinya kalau ditarik masih ada di pesisir utara semua. Semua di pesisir utara. Tapi ada satu daerah yang kami waspadai, daerah agak berdekatan dengan Bitung, jadi ini masuk Minahasa Utara dari Pantai Lilang. Ini daerah yang sebenarnya daerah kosong. Daerah kosong, pengawasan tidak ada. Tapi potensinya, vegetasinya sangat mendukung. Panas sedikit saja pasti kering. Ilalang, Semak Belukar, daerah Pantai Lilang naik itu daerah kosong, dan itu yang kami coba kemarin dengan pihak Dinas Kehutanan melalui KPA 6 untuk sekiranya sebelum musim kemarau ini benar-benar jalan, kami bisa menyiapkan kelompok masyarakat yang bisa dilatih di sana, dan pihak KPA 6 sudah bersedia untuk melakukan inventarisasi di tingkat tapak. Kami nanti mengisi dengan skillnya untuk masalah kebakaran hutan dan lahan. Artinya ini langkah-langkah yang harus kita lihat dan tanggung jawab kita di wilayah di mana yang kosong, kalaupun tidak masuk di dalam laporan dan pantauan harian, tapi di situ ada potensi. Yang pertama, potensinya adalah vegetasinya sendiri harus kita awas. Karena ini kita panjang sampai 2027. Iya. Dan kalau itu dibiarkan, kalau itu pecah, kita sendiri akan kelimpungan karena kita tidak pernah tahu potensinya yang sebenarnya dan tidak pernah menyiapkan stakeholder di situ maupun masyarakat yang di sekitar situ. Demikian, Pak. Berarti Pak Thoyib, untuk daerah-daerah yang disebutkan tadi yang berpotensi terjadi karhutla, apalagi untuk daerah yang disebutkan tadi ya,
daerah kosong. Apakah di setiap daerah tersebut ada semacam pos-pos begitu, pos penjagaan? Ya, kalau Pak Tauhib kan tadi mengatakan di daerah bagian Minut itu ada yang ternyata kosong, nggak ada pengawasannya. Itu gimana penempatan petugas di sana untuk pengawasan? Jadi artinya daerah kosong, kita sepakat dulu Pak ya, daerah kosong ya. Maksud saya daerah kosong ini karena pengawasan di situ dari pihak kami, kemudian dari pihak Dinas Kehutanan, kita masih memandang bahwa hal itu nanti kalau ada kejadian. Tapi di sana bukan berarti kosong sama sekali. Ada petugas-petugas resort tadi, tetap KPH ada di sana, gitu. yang basisnya di desa. Tapi program-program kami yang menyentuh ke sana itu, saya rasa masih belum ya, karena saya coba buka file, ternyata kegiatan kita di daerah ini sangat kurang, sangat kurang kegiatannya, sehingga kami coba intervensi di awal ini. Mudah-mudahan April ini bisa jalan sebelum masuk benar-benar ke El Nino, sudah ada masyarakat yang bisa kami latih, sehingga kalaupun ada kejadian, paling tidak langkah antisipasi awal di lokasi, masyarakat bisa berbuat apa dulu. Oh, Iya. jadi ada semacam pelatihan ya untuk masyarakat ya? Iya, kami masyarakat Itu gratis itu pelatihannya? Kalau pelatihan malah gratis Pak, kami yang malah cari-cari. Tapi antusias gimana dari masyarakat yang ingin? Antusias masyarakat tuh besar, tinggi. Cuman ini yang butuh dikawal terus-menerus. Jangan sampai antusiasnya hanya pada masa Pelatihan. pra musim kemarau. Oh. Sebab masalah kebakaran hutan dan lahan ini tidak bisa dikerjakan nanti pada saat BMKG sudah rilis, sekarang sudah El Nino. Sudah El Nino baru kita kerja, tidak. Dalam 1 tahun kami membagi 4 fase Pak. 4 fase kami bagi. Jadi kalau instansi pemerintah kadang-kadang triwulan ya, triwulan 1, 2, 3, 4. Kami bagi triwulan 1-nya. Itu kami ke SDM kami internal. SDM internal sama pencermatan semua data yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Masuk 2, kami sudah masuk ke pencegahan dan sudah harus siap dengan kejadian yang ada. Fase 3 itu harus senantiasa sudah bermain terus di lapangan. Karena di triwulan 4 nanti sisa-sisa tadi, karena ini kami tahu, kami catat Oktober itu bukan berarti hujan, tetap kebakaran masih ada. Oh. Di situ kami tetap harus melayani, harus melakukan kegiatan pemadaman, tapi harus juga memelihara, merestrukturisasi Sarpras maupun SDM yang sudah berjibaku di sepanjang waktu ini. Jadi kami pulihkan lagi SDM-nya di akhir, mengisi lagi, karena nanti dia akan masuk lagi di fase tahun berikut, akan seperti itulah. Iya, Apalagi pasti akan 2027 lebih keras. 2027 berarti Januari kami sudah harus bermain. Kalau memang El Nino itu sesuai dengan prediksi dan data kami memang selalu mengulang ya. Ada waktunya untuk dia mengulang dan itu harus siap. Kami sangat tergantung dengan data. Saya bilang terus terang, kami sangat tergantung dengan data dari BMKG. Kami akses terus, kami pantau, karena program kami pengendalian kebakaran hutan dan lahan itu ada 3 fase. Ada pencegahan, ada pemadaman, kemudian ada ada yang terakhir adalah pasca kebakaran. 3 fase ini harus jalan, dan kami berdasar kepada data BMKG. Jangan nanti musim hujan, nggak ada kebakaran, kami bikin programnya pemadaman di situ, operasi pemadaman, kan nggak logis kan, nggak lucu nanti. Jadi kami harus menyesuaikan dengan data-data dari BMKG, kami sesuaikan, namanya prediksi. Tetapi kami berupaya agar program kami dengan prediksinya BMKG, karena kami kerjanya harus sinkron di situ, sehingga program tidak salah program, Pak, tidak salah mengeksekusinya. Dan Muhammad, kalau saya dari dulu kerjanya tidak ada program titipan. Orang maunya minta ini, maaf dulu, bukan waktunya Pak. Iya. Anda minta pencegahan di tengah-tengah kulminasi musim kemarau yang lagi tinggi-tingginya, kemudian minta pelatihan, maaf dulu. Iya, betul. Bukan waktu kami. Waktu kami adalah tenaga pikiran kami, bagaimana supaya kejadian-kejadian kebakaran ini bisa diminimalisir. Ya. Bisa ditanggulangi. Demikian Pak. Oke, baik. Pendengar, jadi masih di sesi interaktif ya untuk pagi hari ini. Kami kasih kesempatan untuk Anda di line SMS, WhatsApp, dan juga line telepon 0821 9583 5080. Ya, mungkin kita akan break dulu sejenak ya. Kita akan kembali untuk sesi terakhir. Ya.
informasi dan inspirasi. Terus satu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Mam, terdoi dong. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono pikonja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu. Baik pendengar, kita sudah di sesi terakhir untuk Sulut Bicara pagi ini ya. Kalau masih ada yang ingin bertanya, kami masih kasih kesempatan ya. Sekali lagi di SMS, WhatsApp, line telepon 0821 9583 5080 atau melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, masih bicara soal mitigasi dan adaptasi menghadapi kemarau. Nah, Pak Aris, oke, kita coba terima dulu ya. Ini mungkin satu penelpon terakhir ya. Ya, selamat pagi. Iya, Sulut. halo, selamat pagi. Ya. Sulut bicara. Cliff. Dengan Cliff dari Minahasa Selatan Motoling ini. Oke, ya Cliff, selamat pagi silakan. kedua narasumber dari ini dari apa BMKG sama Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan dan BMKG. Iya. Bung Cliff, langsung dengan pertanyaan Bung Cliff karena waktunya sangat singkat ini. Iya. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh BMKG. Pemerintah sebenarnya harus cepat tanggap dalam arti menangani ketika itu dampak kemarau yang panjang itu tentu bekerja sama dengan BPBD dan pertanian, ya kan? Kita menyiapkan itu tentang pangan. Dan untuk kehutanan, Bapak, sebenarnya langsung menyampaikan kepada kepala-kepala daerah, bupati-bupati atau wali kota, apalagi yang punya potensi kehutanan yang pernah terjadi kebakaran. Dalam arti, ketika memberikan surat apa begitu, pemerintah dari kabupaten itu memberikan surat edaran kepala kecamatan atau kepala-kepala desa. Karena untuk memitigasi kan, karena begini Pak, karena kalau cuma pelatihan itu tidak cukup. Tapi sebenarnya itu kesadaran dari masyarakat itu ketika pemerintah desa itu sudah menyampaikan ke masyarakat itu jangan membakar sembarangan. Karena itu berbahaya sekali. Iya, langsung dengan pertanyaan, Cliff. Lebih baik pencegahan. Karena kalau sudah terjadi kebakaran sulit sekali, itu memakan banyak sekali anggaran juga dan itu banyak sekali yang akan jadi apa begitu, jadi korban, harta benda dan lain sebagainya kan. Karena pernah terjadi 2-3 tahun yang lalu mungkin kalau tidak salah di Minahasa Tenggara itu perbatasan juga dengan kami itu kecamatan Motoling Raya itu hampir sudah mendekati untuk saja ya puji Tuhan tidak sampai. Jadi dari Dinas Kehutanan cepat aja langsung berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten untuk menyurati ke kepala-kepala desa itu bagaimana dan terakhir lagi kalau boleh Dinas Kehutanan di setiap kabupaten itu betul-betul menyiapkan dalam arti kalau boleh membuat suatu baliho. Baliho itu
dia memberikan satu pertanda bahwa peringatan bahwa dilarang untuk membakar dan di situ ada sanksi tertulis. Oke. Supaya Baik, Cliff. pencegahan terlebih dulu, Pak. Iya. Dan sudah terjadi baru lagi bergegas. Itu Iya. lebih fatal dan berbahaya dan kesulitan. Itu saja Iya. dulu. Baik, terima kasih selamat pagi dan- Cliff Motoling ya. Ya mungkin ini hanya sebagai masukan aja ya. Oke, baik saya ke Pak Aris ya. Pak Aris, yang namanya prediksi kan kadang-kadang meleset ya. Cuaca hari ini panas, tiba-tiba hujan. Nah, banyak orang mengatakan oh ini kok memasuki musim pancaroba. Nah, itu gimana itu Pak Aris? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik. Sebelum saya jawab Pak, saya sedikit tambahkan bahwa kemarin kami sudah menyurat ke Bapak Gubernur melalui Biro Ekonomi terkait dengan prediksi musim kemarau kita tahun ini. Harapan kami dari surat itu, Pak Gubernur memberikan surat edaran ke kabupaten kota untuk melakukan persiapan menghadapi musim kemarau tahun ini. Nah, karena kami juga cukup terbatas untuk menyampaikan ke daerah-daerah. Saya kira nanti dengan link itu saya kira nanti bisa akses ke setiap daerah. Baik, yang perlu kami sampaikan bahwa di musim peralihan dari musim pancaroba. Ya, dari musim hujan ke musim kemarau itu ada cuaca ekstrim, Pak. Yang tentunya perlu kita antisipasi bersama baik pemerintah daerah dan masyarakat. Contoh, potensi terjadinya puting beliung itu terjadi biasanya di pancaroba. Hujan deras serta angin kencang, petir, guntur dan angin kencang itu juga terjadi di pancaroba. Makanya harapan kami itu biasanya ada proses pemotongan pohon-pohon pinggir jalan, Pak. Karena di saat terjadinya angin kencang itu bisa membahayakan masyarakat. Berarti harus ada peremajaan pohon ya? Enggak, pohon-pohon yang sudah lapuk Pak itu dipangkas. Takutnya kalau pada saat pancaroba tadi ada puting beliung atau angin kencang, itu kan bisa menimpa Pak ya. Berarti dalam hari ini pemerintah juga yang harus menangani ya? Oh iya. Karena kalau masyarakat langsung kan itu ada sanksi, potong pohon sembarangan kan? Iya, artinya dinas pertanaman kalau nggak salah ya. Itu bisa melakukan kegiatan peremajaan begitu. melakukan itu sehingga pada saat waktu peralihan tadi itu tidak terjadi hal tidak inginkan. Nah, ada potensi puting beliung di sana. Ini juga perlu antisipasi bersama, sehingga saya nggak tahu apakah di sini ada historisi puting beliung, Pak ya. Dan ada potensi hujan es. Nah, kalau Hujan es. itu di masa transisi, Pak. Jadi banyak sekali cuaca ekstrim yang terjadi di masa transisi. Hujan es, puting beliung, hujan deras dan angin kencang, petir, guntur itu terjadi pada musim transisi. Saya kira ini perlu kewaspadaan kita semua sebelum kita masuk betul-betul di musim kemarau yang memang betul-betul kering tahun ini. Oke, baik Pak Aris. Kemudian ini kalau berbicara dampak dari musim kemarau ini sebenarnya apa saja sih Pak? Iya, dampaknya sih yang harus dipertimbang apa yang harus disikapi ini. Dampaknya sebenarnya cukup banyak Pak. Dari pertama misalkan bencana, saya kira kekeringan, ya, kekurangan air bersih, kebakaran hutan dan lahan, terus gagal panen, terus banyak timbul penyakit ISPA di musim kemarau itu, dehidrasi, itu banyak sekali muncul di musim kemarau. Saya kira yang memang Hambali dan teman-teman itu lebih ke Karhutla. Karena dampaknya luar biasa di Karhutla. Dan yang penting juga saya sampaikan terkait dengan tadi pertanian, perkebunan, hortikultura itu juga harus melakukan perencanaan tanam dengan bagus, memilih tanaman yang memang bisa adaptasi dengan kering, sehingga tidak ada gagal panen di sana, Pak. Betul. Apalagi sekarang kita lagi mempertahankan ketahanan pangan nih, Pak. Kalau gagal panen takutnya malah kita nggak bisa swasembada pangan, sehingga ini perlu diantisipasi bersama. Berarti harus ada program gerakan menanam disesuaikan dengan musim gitu ya, Betul. yang bisa tahan panas begitu ya. Saya kira teman-teman dinas pertanian sudah memahami, cuman mereka informasi ini mereka sebagai persiapan perencanaan temannya bagaimana. Artinya yang selama ini mungkin musim hujan air melimpah, di saat musim kemarau saya kira tinggal merubah perencanaan tanam aja, Pak. Oh, kalau musim kemarau saya kira ini padinya mungkin
padi gogo, bukan padi sawah. Saya kira itu aja yang menyesuaikan dengan karakter iklim masing-masing daerah. Baik Pak Aris dan Pak Thoyib ya, ini yang terakhir nih Pak ya. Jadi dalam rangka mengatasi musim kemarau ya, menghadapi musim kemarau ini kira-kira untuk masyarakat sendiri itu langkah mitigasi apa yang harus dilakukan sejak dini kalau dari BMKG nih Pak dalam menghadapi musim kemarau? Ya, saya kira kita bersama-sama, informasi sudah kami sampaikan. Baik pemerintah dan masyarakat, kita persiapkan menghadapi pancaroba tadi, saya ada cuaca ekstrim dan musim kemarau-nya. Itu perlu di-prepare Pak. Kalau kita tiba-tiba tidak bersiap dengan itu, takutnya banyak sekali dampaknya yang kita akan rasakan. Saya kira baik pemerintah dan masyarakat, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri menghadapi pancaroba tadi dengan musim kemarau yang tentunya tahun ini lebih kering karena ada fenomena El Nino. Baik, kalau dari Pak Thoyib sendiri gimana nih Pak? Jadi masyarakat harus melakukan langkah mitigasi apa untuk mengatasi karhutla nih? Jadi dari kami sendiri sebenarnya hanya bisa mengimbau ketika masyarakat dalam menghadapi musim kemarau ini, apalagi ini panjang ya dari 2026 ini sampai dengan puncaknya adalah 2027 di masa El Nino-nya. Bijaklah dalam pembersihan dan pembukaan lahan, kurangi dengan membakar. Ya. Kemudian di satu sisi lagi, ini saya bilang kalau masalah karhutla ini tidak bisa masyarakat melakukan, kemudian kita pemerintah tidak melakukan apa-apa. Dalam statement-statement ketiga di media kita membuat statement tidak akan menyelesaikan. Apa yang harus kita buat di pemerintah? Kita kilas balik lagi, kemudian kita coba observasi. Tugas siapa? Apa tugas kita sebenarnya? Di tiap instansi. Ketika potensi itu ada, maka siapkanlah SDM-nya, siapkanlah sarprasnya. Jangan nanti seperti saya sampaikan di awal. Ketika kebakaran terjadi, baru kita mau teriak anggaran, baru kita mau teriak pelatihan. Nonsen. Kalau masyarakat terus yang harus bekerja, kita tugasnya pemerintah apa? Betul. Itu. Jadi harus sinkron di sini, harus sinkron. Masyarakat bijak dalam mengelola lahan, pemerintah bijak mengelola anggaran dan sumber daya yang ada agar bisa connect. Tidak ada kata kami tidak bisa ketika itu terjadi. Baik. Itu saja. Terima Oke, kasih. baik. Mungkin itu sudah sekalian closing statement ya. Dan terima kasih untuk kehadiran narasumber kita pagi hari ini yang sudah memberikan edukasi. Ya, semoga tentu dengan edukasi ini ya, kita semua bisa bekerja sama dan sekaligus sadar ya dalam menentukan keberhasilan upaya mitigasi adaptasi dalam menghadapi musim kemarau. Akhirnya saya Michael yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk Pak Aris dan Pak Thoyib untuk kehadirannya di RRI. Waktunya sangat singkat nih Pak ya, terasa belum puas ya mungkin ya untuk bicara topik ini ya. Tapi karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita. Dan akhirnya terima kasih untuk atensinya. Selamat pagi jelang siang dan sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah, walau kita berbeda.